Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai liabilitas atau kewajiban dalam teori akuntansi. Saya Sri Susanti dengan NIM E19030311016 dan teman saya Wahyu Wulandari dengan NIM E19030311015. Oke, yang pertama kita bahas pengertian kewajiban. Nah, kewajiban menurut FASB itu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, intinya dari kewajiban ini ialah adanya hutang yang harus dibayarkan atau dilunasi kepada pihak ketiga di masa depan. Nah, selanjutnya nih, secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi. Nah, untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek itu harus memuat suatu tugas kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi. Nah, secara umum, keharusan mengorbankan sumber ekonomi masa datang tidak dapat menjadi suatu kewajiban. Nah, kalau keharusan tersebut bersifat terbuka. Karakteristik yang selanjutnya ialah keharusan sekarang. Nah, supaya dapat disebut dengan kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal, yaitu waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud ialah tanggal pelaporan, yang artinya pada tanggal neraca atau pelaporan kita perlu atau kalau dipaksakan secara yuridis, etis, atau rasional, pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi karena keharusan itu telah ada. Keharusan kewajiban ini mencakupi keharusan kontraktual, keharusan konstruktif atau bentukan, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Oke, kita bahas yang pertama, keharusan kontraktual. Nah, keharusan kontraktual ini akan timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum. Nah, contohnya utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi. Selanjutnya, keharusan konstruktif. Keharusan ini akan timbul apabila karena akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha. Nah, contohnya, servis gratis sepeda motor yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor. Pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak dan tunjangan hari raya. Yang selanjutnya, keharusan demi keadilan. Keharusan yang ada sekarang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Nah, contoh dari keharusan demi keadilan ini seperti kewajiban memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun dan kewajiban member hadiah kepada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik karena ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Yang terakhir, keharusan bergantung atau bersyarat. Nah, keharusan yang pemenuhannya tidak pasti itu dikarenakan bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhi syarat-syarat tertentu di masa datang. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, transaksi masa lalu itu transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Nah, misalnya karena perusahaan mendapat pinjaman bank dengan kontrak, keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual yang timbul pada akhir periode akuntansi berupa
pokok pinjaman dan bunga yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Sama seperti definisi aset, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Karakteristik pendukung. FASB menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pendukung. Yang pertama, keharusan membayar kas. Yang kedua, identitas terbayar jelas. Yang ketiga, berkekuatan hukum. Oke, kita bahas yang pertama, keharusan membayar kas. Pelunasan kewajiban itu pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Nah, adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban karena terdapat dua hal. Yang pertama, sebagai bukti adanya suatu kewajiban dan sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Selanjutnya, identitas terbayar jelas. Apabila identitas terbayar jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban ini memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Nah, yang terpenting ialah bahwa keharusan sekarang merupakan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang yang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar, tetapi pada saat pelunasan kewajiban terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi. Karakteristik pendukung yang terakhir ialah berkekuatan hukum. Nah, keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal, tetapi dari minat atau kebijakan internal manajemen. Nah, itulah sebabnya kewajiban mencakup pengorbanan sumber ekonomi masa depan yang timbul akibat keharusan konstruktif dan demi keadilan. Main pihak lain seperti utang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang berkekuatan hukum atau mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi kewajiban. Tetapi demi keadilan dan kewajaran, perusahaan harus membayar utang usaha tersebut. Yang selanjutnya adalah pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Sebagai ketentuan umum pengukuran, kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Kewajiban mengalami tahap perlakuan yaitu penanggungan, penelusuran, dan pelunasan. Pengukuran, penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset, dan pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah dengan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Pengakuan. Kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu 1. Ketersediaan dasar hukum. 2. Keterterapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Yang keempat, keterukunan nilai kewajiban. Pengakuan kewajiban bergantung, kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas untuk mengakui kewajiban yang berkaitan dengan rugi bergantung. Kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Aset cukup pasti turun nilainya, kewajiban cukup pasti timbul. Kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung pasti terjadi, jumlah keharusan dapat diestimasikan dengan layak. Dasar pengukuran kewajiban.
kewajiban dalam pembelian kredit, diskon dan premium utang obligasi, makna harga efektif obligasi. Selanjutnya, penilaian. Tujuan penilaian ialah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi pada saat tertentu. Seandainya pada hal tersebut kewajiban harus dilunasi. Atribut penilaian. Harga pasar sekarang, nilai pelunasan neto, nilai diskonan aliran kas masa datang. Kesan pelunasan ialah tindakan yang disengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Ada 4 cara penyapan kewajiban. Step 1, transfer aset finansial. 2, dibebaskan secara yuridis. 3, pengambilan hak pihak lain. Yang keempat, pembebasan substantif.